Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin, sidang salat maghrib Masjidul Ikhlas yang Allah muliakan. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersua dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, diikuti ta'lim setiap pekannya. Kemudian nanti kita akan mengikuti salat isya secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjidul Ikhlas yang Allah muliakan, kita sekarang masih berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan-bulan yang disebut bulan haram, bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah agungkan. Kita sudah memasuki fase ketiga, ya. 3 bulan disebutkan oleh Nabi secara berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian sekarang Muharram. Maka kita harus terus bersemangat dalam ketaatan jamaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita akan melalui tanggal 9 dan 10 Muharram, di mana Nabi SAW melaksanakan siam di tanggal 9 dan 10. Nabi melaksanakan tanggal 10 Muharram. Kata beliau, seandainya aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa di tanggal 9 pada bulan Muharram. Jadi jamaah yang Allah muliakan, sekarang tanggal berapa Muharram? 6 Muharram. 6 Muharram berarti sekarang Yaumul Ahad, ya. Berarti tanggal berapa? Benar 6 Muharram? Ya benar, ya. Berarti Rabu tanggal 9. Apa salah? 10 hari Kamis. Berarti Rabu dan Kamis tanggal 9 dan 10 Muharram. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan amal soleh, terutama siam di bulan Muharram. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang nasab dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sangat mendambakan. Dia wajib mengetahui di mana Nabi SAW dilahirkan, bagaimana sebelum atau peristiwa sebelum terjadinya Nabi dilahirkan, ya, sehingga kita mempelajari
sirah nabawiyah ini menjadi suatu motivasi ya. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita mengenal Nabi lebih dekat lagi. Terkadang banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, mengaku sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak pernah mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang Allah muliakan, nasab Nabi adalah nasab yang sangat mulia, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi SAW ya dilahirkan dari keturunan yang mulia. Seandainya para nabi dan rasul tidak dilahirkan dari keturunan yang mulia, maka tatkala ada yang mengaku menjadi nabi dan rasul seperti Muhammad bin Abdullah, ya, karena nasab beliau mulia, sehingga Nabi tidak dituduh orang atau tidak dicela oleh orang-orang. Dia ingin kemuliaan, dia ingin kedudukan. Seandainya Nabi SAW tidak mengaku menjadi seorang utusan Allah, Nabi tetap mulia, karena keturunan Nabi SAW orang-orang yang mulia. Ya, kakek beliau orang yang sangat mulia. Kita akan menyebutkan bagaimana Nabi SAW berasal dari keturunan yang mulia. Ini yang pertama. Dalam hadis yang mulia, Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih suku Quraisy min Bani Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah telah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah telah memilihku dari anak keturunan Bani Hashim. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, sehingga kita harus mengetahui silsilah atau apa yang dikatakan silsilah, ya, rantai ataupun garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW ini kita hafal ya ketika di pondok ya, bernama Muhammad bin Abdullah, ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, bin Amr, bin Abdi Manaf, ya, bin Mughirah, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, ya, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib bin Fahr, wa huwa mulaqab bi Quraisy wa ilaihi tantasibul qabilah. Nabi dilakopkan dengan suku Quraisy yang mana dinisbahkan dengan kabilah. Bin Malik bin Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas bin Mudhar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Ya, Masya Allah ya, silsilah garis keturunan Nabi SAW sampai ke atas, sampai Adnan adalah silsilah yang jelas. Dan silsilah ini disebut oleh ahli sejarah, baik Ibnu Hisham, Syekh Mubarak Furi, ya, dan para ahli sejarah yang lainnya, ini adalah silsilah yang paling sahih. Adapun dari Adnan
sampai Ismail, ada yang mengatakan sebagian riwayat bahwasanya kakek Nabi dari Adnan ke Ismail itu 40 orang atau 40 keturunan. Sebagian riwayat yang mengatakan ada 6 keturunan, ada yang mengatakan 8 keturunan sampai 10 keturunan. Tetapi dari pendapat-pendapat tersebut tidak bisa dijadi pegangan oleh ulama muhaddisin, sehingga para ulama tawakuf, ya. Silsilah keturunan beliau dari Adnan sampai Ismail, ya, para ulama tawakuf. Artinya tidak banyak berkomentar, tidak banyak memberikan taklik ataupun komentar berkaitan dengan garis keturunan dari Adnan sampai Ismail. Tetapi dari Adnan sampai Nabi SAW, garis keturunan beliau sangatlah jelas, ya. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, di mana Nabi SAW anak keturunan dari Abdul Muthalib, ya, di mana Abdul Muthalib ini adalah seorang yang sangat dimuliakan dan dihormati pada kala itu, ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, terkenalnya ataupun ma'rufnya Abdul Muthalib, dia adalah orang yang dermawan, sering membantu sesama, membantu suku-suku Arab, terutama di Mekah, ya. Dan Abdul Muthalib dikenal sebagai pemimpin kota Mekah, dan dia dikenal dalam sejarah yang menghadap Abraha. Abraha siapa? Raja Abraha, raja yang berasal dari mana? Yaman. Ketika Abraha dengan kesombongannya bersama pasukan bergajah berbondong-bondong ingin menghancurkan Ka'bah, sebelum sampai wilayah kota Mekah, unta dari Abdul Muthalib itu disita, diambil secara paksa sebanyak 200 unta. Abdul Muthalib mengatakan, wahai Abraha, serahkan unta-untaku yang sebanyak 200, karena itu adalah milikku. Lantas Abraha mengatakan, mengapa engkau hanya bertanya tentang unta-untamu, wahai Abdul Muthalib? Karena tahu Abraha, dia adalah orang terhormat, disegani di kaumnya. Tetapi Abdul Muthalib melihat, ya, dia tidak akan mampu untuk melawan kekuatan dari Raja Abraha yang menyerang Ka'bah, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga kata Abdul Muthalib, sesungguhnya Baitullah ada yang menjaganya. Adapun itu adalah untaku, maka berikanlah kepadaku, dan Baitullah ada yang menjaganya. Yakin kaum musyrikin meyakini bahwasanya Baitullah atau rumah Allah, Ka'bah Musyarrafah, adalah rumah yang Allah muliakan. Secara silsilah cerita dari turun menurun, Ka'bah adalah rumah Allah yang sangat diagungkan, dan Allah yang akan menjaganya. Sehingga turunlah ayat, ya, surat apa? Surat Al-Fil. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi Muhammad, bagaimana Rabbmu telah berbuat terhadap tentara bergajah? Terus selanjutnya gimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, sesungguhnya Allah telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, dalam, ya, kesesatan. Artinya Allah memberikan jalan buntu dari makar orang-orang kafir
orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil ini bukan nama burung ya. Ya. Wa arsala alaihim, Allah telah mengirim ya pasukan burung. Ya, ababil itu kayak nama rombongan aja, kelompok gitu. Bukan nama seekor burung. Kita sebut burung ababil. Ya. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan. Ya, sehingga apa? Abdul Muthalib sebagai kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang mulia di kaumnya. Ketika penyerangan tersebut, beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikenal dan diberikan ya hak Abdul Muthalib berjumlah 200 unta dikembalikan oleh Raja Abraha. Kemudian Abdul Muthalib terkenal atau dikenal dia yang menemukan sumur Zam-Zam atau Ma'u Zam-Zam yang telah hilang, terbenam sekian lama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang pertama kali menemui sumur Zam-Zam itu siapa? Istri dari Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Sehingga setelah Hajar meninggal dunia, maka air Zam-Zam dijaga oleh putranya, yaitu siapa? Ismail alaihi salam, dijaga oleh anaknya Ismail. Kemudian ketika Ismail meninggal dunia alaihi salam, maka kekuasaan kota Mekah dan air Zam-Zam dipegang oleh keluarga istri beliau dari kabilah Jurhum. Tatkala timbul banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran manusia pada kala itu, maka air Zam-Zam sedikit demi sedikit surut. Nah, kenikmatan itu akan hilang jamaah yang Allah muliakan. Ketika kenikmatan itu tidak disyukuri, kenikmatan itu tidak diisi dengan amal soleh dan ketaatan, maka Allah akan mengurangi kenikmatan tersebut. Bisa jadi naiknya harga BBM, naiknya bahan pokok, ekonomi sekarang sulit. Bisa jadi kesulitan itu datang disebabkan ulah tangan manusia, dosa manusia, dosa. Di Jabodetabek ya, pergaulan sesama jenis ini meningkat drastis jamaah yang Allah muliakan. Jabodetabek, belum di kota-kota kecil, daerah-daerah jamaah yang Allah muliakan. Ternyata kenikmatan itu akan mengurangi. Ya, ketika kemaksiatan itu akan mengurangi kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia. Air Zam-Zam ya dikit demi sedikit tanpa disadari oleh manusia tatkala itu berkurang sampai tanpa mereka sadari ya air Zam-Zam tersebut hilang, tiada bekas sama sekali, tertutup oleh timbunan tanah ya. Kemudian air Zam-Zam ini baru dibongkar atau baru ditemukan kembali atau muncul kembali di zaman Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kisah penggalian sumur Zam-Zam, maka hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, cucu dari Abdul Muthalib, di mana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanad yang hasan bahwasanya Ali bercerita tentang apa yang dialami oleh kakeknya. Bahwasanya suatu hari ya Abdul Muthalib bercerita kepadaku. Ya, jadi bercerita kepada Ali bin Abi Thalib. Satu waktu atau suatu hari aku tidur di Hijr Ismail, dekat dengan Ka'bah. Kemudian ada yang mengatakan ihfir thayyibah, bongkarlah atau galilah thayyibah. Kemudian aku bertanya, ma huwa thayyibah? Apa itu at-thayyibah? Kemudian suara tersebut menghilang.
Di malam berikutnya dikatakan, bongkarlah ya al-madnunah. Ma huwa al-madnunah? Apa itu madnunah? Kemudian suara itu menghilang. Sampai dikatakan ihfir Zamzam. Bongkarlah ataupun galilah air Zamzam. Kemudian ia terbangun, ditanyakan di mana letak air Zamzam. Kemudian kalau manusia bermimpi apa namanya? Jamaah yang Allah muliakan. Ilham ya. Diilhamkan bahwasanya air Zamzam berada di bawah sangkar burung, sebuah tanah yang apa? Yang meninggi, ada sangkar burung di atasnya. Maka galilah air Zamzam tersebut ya. Kemudian Abdul Muttalib menggali air Zamzam ya. Diikuti oleh keturunan dari seluruh kaum Quraisy. Jadi disaksikan ketika air Zamzam itu sudah digali, ditemukan ya. Kemudian kaum dari Quraisy mengatakan air Zamzam adalah milik kita bersama. Ya. Karena kami termasuk keturunan dari Bani Ismail, keturunan Ismail ya. Kemudian kata Abdul Muttalib, tidak. Sesungguhnya air Zamzam akulah yang menemukannya, aku yang bermimpi dan aku yang ditunjukkan oleh mimpi tersebut. Maka air Zamzam adalah milikku. Ya, sehingga sebagian besar dari suku Quraisy tidak setuju dengan pernyataan dari Abdul Muttalib. Sehingga apa? Abdul Muttalib diberi pilihan memberikan air Zamzam atau kita bertanya, ya, bertanya kepada apa? Kepada seseorang yang diberikan apa? Kepercayaan, yaitu seorang perempuan tua yang berasal dari negeri Syam yang akan menentukan, ya, dan memberikan kebijakan atas permasalahan yang dihadapi oleh kaum Quraisy tentang penemuan air Zamzam. Maka Abdul Muttalib menyetujui, baik kita ke negeri Syam untuk menemui wanita tersebut. Ya, wanita itu adalah seorang dukun. Kalau kita katakan adalah nenek sihir. Ya, wanita tua, seorang dukun yang terkenal. Ya, memberikan solusi dan yang lainnya. Kemudian mereka berjalan menuju negeri Syam. Ketika perjalanan menuju negeri Syam, jadi keluarga besar Abdul Muttalib dan seluruh dari kaum Quraisy, sebagian besar dari kaum Quraisy berjalan bersama ya untuk untuk pergi ke negeri Syam. Demi apa? Demi ya minta, bahasa kita tuh minta pendapat berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kaum Quraisy tentang penemuan air Zamzam. Di tengah perjalanan kita ketahui bahwasanya antara kota Mekah dan kota Madinah berapa ratus kilometer. Siapa yang sudah pernah umrah ataupun haji? Berapa? Ya, 450 sampai 500 kilometer. Kurang lebih kalau naik bis itu 6 jam, kalau naik kereta cepat 2 jam. Ya, tapi Nabi SAW Abdul Muttalib ya, kaum Quraisy itu hanya memakai keledai, memakai apa? Unta. Jadi perjalanan yang sangat jauh antara negeri Syam atau kota Madinah ke negeri Syam itu jaraknya adalah 850 km. Berarti membutuhkan waktu 450 tambah 850, 1300 km. Sehingga apa? Perbekalan dari keluarga besar Abdul Muttalib itu habis, terutama air, dibutuhkan air karena padang yang sangat gersang. Air lebih dibutuhkan daripada apa? Makanan yang dimakan. Sehingga apa? Keluarga besar Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib yang mengatakan kepada kaum Quraisy, berikanlah kami air, wahai kaum Quraisy, kami telah kehabisan air. Kemudian apa? Kata mereka, tidak, kami tidak akan berikan kepadamu. Ini perjalanan dari kota Mekah ke negeri Syam.
kami tidak akan memberikan air ini kepadamu wahai Abdul Muthalib, ya, sampai engkau memberikan air Zam-Zam kepada kami, atau berbagi air Zam-Zam, ya, berbagi kepemilikan maksudnya. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, tidak, saya tidak akan berikan air Zam-Zam kepada kalian atau berbagi kepemilikan kepada kalian. Sehingga apa? Sehingga mereka terus berjalan, ya, dan menahan haus, ya, Abdul Muthalib dan keluarga besarnya terus berjalan untuk menuju negeri Syam bersama kaum Quraisy. Lambat laun perbekalan dari mereka pun kaum Quraisy sudah habis, terutama air. Sehingga apa? Sehingga Abdul Muthalib mengatakan, lebih baik wahai kaum Quraisy, lebih baik kita menggali lubang kubur kita masing-masing. Tidak akan mampu kita menuju kota atau menuju negeri Syam karena perbekalan kita sudah habis, kita sudah kelaparan, kehausan. Lambat laun kita akan mati sia-sia. Sehingga lebih baik kita menggali kubur kita masing-masing. Ya, sehingga apa? Mereka menuruti apa yang dikatakan Abdul Muthalib. Sehingga nanti dari kita kalau ada yang mati tinggal dikubur. Dari kita yang mati tinggal dikubur, sehingga mereka menggali kuburan mereka masing-masing. Karena apa? Kondisi, ya, tidak memungkinkan. Karena belum tahu, orang yang sangat cerdas. Ketika kuburan sudah digali, ya, berubah pikiran Abdul Muthalib. Apa yang dipikirkan beliau? Beliau mengatakan, kita harus bisa bertahan hidup. Masa kita harus mati konyol, mati sia-sia? Mungkin di depan sana ada air. Mari kita ke depan sana, ya. Karena sudah pada kecapean, kelelahan. Jadi jangan menyerah, kata beliau. Jangan kita menyerah, kita harus hidup. Semangat, motivasi, seorang motivator kalau bahasa sekarang. Sehingga apa? Mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Ya. Sebelum beliau Abdul Muthalib beranjak dari tempatnya untuk ke arah depan, ya, sejauh mata mereka memandang untuk mencari air, tiba-tiba air keluar dari salah satu kaki onta, ya, Abdul Muthalib. Ya, dari keluarga besar Abdul Muthalib, ya, unta dari Abdul Muthalib itu keluar, ya, air dari kaki onta tersebut. Sehingga apa? Abdul Muthalib minum, keluarga besarnya minum, diberikan oleh Quraisy, ya. Sehingga apa? Kaum Quraisy menyatakan bahwasanya memang Zam-Zam itu adalah milikmu wahai Abdul Muthalib. Kenapa? Karena mereka menyaksikan, ya, keajaiban dari unta Abdul Muthalib. Ya, mungkin disebabkan kebaikannya. Abdul Muthalib dalam kondisi kafir, tapi mungkin kebaikannya. Kedua, memang ada silsilah, ya, bahwasanya Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjaga al-ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam sampai hari kiamat, ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, setelah kepulangan keluarga besar Abdul Muthalib dan kaum Quraisy kembali ke kota Mekah, di mana mereka sudah menyatakan, ya, menyatakan apa? Persaksiannya bahwasanya Abdul Muthalib adalah yang berhak, ya, memiliki air Zam-Zam. Kemudian disinilah kita mengenal kemuliaan nasab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab yang mulia dan tinggi, ya, dari jalur Abdul Muthalib. Dan seluruh Nabi dan Rasul diutus dari nasab-nasab yang tinggi, sehingga tidak ada orang yang mencela nasab para Nabi dan Rasul. Bagaimana tadi ditekankan, seandainya orang-orang, ya, melihat bahwasanya orang yang mengaku menjadi Nabi dan Rasul dari kalangan nasab yang rendah, maka tidak akan percaya. Karena kalau nasab yang rendah, nasab yang tidak terhormat, maka orang akan menyangka bahwasanya dia mau kemuliaan dan kedudukan di tengah kaumnya. Tetapi Nabi dan Rasul tidak demikian.
Ya, dibuktikan bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, karena Nabi SAW dari nasab yang mulia. Nabi tidak mencari dunia. Nabi tidak mau mencari jah ataupun kedudukan di tengah kaumnya. Kemudian jamaah Allah muliakan, sehingga Nabi tidak perlu memproklamirkan ya dirinya sebagai nabi untuk menjadi orang yang mulia. Nabi hanya memproklamirkan, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada kalian, agar kalian takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, dia harus memikul beban, memikul resiko bahwasanya dia siap dibunuh, dia siap dikucilkan, dia siap diasingkan, dia siap diboikot dan yang lainnya. Itulah konsekuensi orang yang mengaku menjadi nabi dan rasul. Ketika Waraqah bin Naufal ya ditanya oleh Khadijah, apa hubungan Waraqah bin Naufal dengan Khadijah? Sepupu. Ya, tidaklah setiap nabi dan rasul membawa risalah kerasulan sebagaimana yang dibawa oleh suamimu wahai Khadijah, melainkan akan banyak orang yang memerangi, melainkan akan banyak orang yang membenci, memboikot dirinya akan membunuhnya. Waraqah bin Naufal telah melihat ciri-ciri kenabian, ciri-ciri kerasulan terdapat pada diri Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Waraqah adalah termasuk ya orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, mengakui kenabian dan kerasulan, walaupun Waraqah belum sempat menjalankan syariat Nabi, menjalankan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi secara kafah, tetapi mengakuinya dan mengimaninya. Ini bentuk ya keimanan yang sesungguhnya, diikuti oleh Khadijah sebagai istri beliau, diikuti oleh Abu Bakar, diikuti oleh sahabat-sahabat muhajirin yang jumlahnya hanya berbilang sedikit sekali, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ya, dimana hijrah yang terakhir adalah ke kota Madinah. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, ini diantara nasab Nabi SAW, yang mana nasab Nabi adalah nasab yang sangat mulia. Dan kita ketahui bahwasanya orang yang mendapatkan amanah risalah kerasulan, dia akan mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat. Orang-orang yang mengimani atas kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdullah, mereka akan mendapatkan intimidasi yang sangat besar. Sehingga kita dapati orang-orang yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasulullah SAW, dia mendapatkan ujian yang sangat berat. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW dilahirkan, wulida Sayyidul Mursalin, Nabi SAW dilahirkan Sayyidul Mursalin. Nabi itu adalah penghuni para rasul ya, di Mekah ya, pada hari Senin At-Tasi' min Syahrin Rabiul Awal, tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal, yaitu Amun Al-Fil ya, tahun gajah, di mana Nabi SAW dilahirkan di tahun atau di tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal. Sebagian pendapat Nabi SAW dilahirkan tanggal 6 Rabiul Awal. Sebagian pendapat Nabi SAW dilahirkan tanggal 8 Rabiul Awal. Banyak pendapat tanggal 14 Rabiul Awal. Jadi kelahiran Nabi SAW itu masih dipertentangkan. Kalau sekarang orang meyakini 12 Rabiul Awal, itu pun masih dipertentangkan. Yang terpenting ya, di antara para ulama
ahli sejarah menetapkan Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya masih dipertentangkan. Yang mana Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah. Maka ketika Nabi SAW lahir di kota Mekah, kota yang sangat dicintai. Ini secara alamiah orang yang lahir di suatu tempat, dia akan mencintai tempat kelahirannya. Allah memberikan kecintaan. Kecintaan apa? Alamiah. Kecintaan yang bersifat naluri, ya, naluri kecintaan. Pasti kita akan mencintai tanah kelahiran kita, jamaah Allah muliakan. Tetapi ingat, ketika Nabi SAW diusir oleh kaumnya, ya, beliau mengatakan, wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah kota yang sangat aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Aku tidak akan meninggalkanmu, wahai kota Mekah. Nabi menangis, ya, kesedihan yang sangat mendalam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat beliau cintai. Terlebih lagi, selain kota kelahiran, kota Mekah adalah kota yang sangat mulia. Orang yang beribadah di dalamnya mendapatkan 100.000 kali lipat. Bayangkan, beribadah di Masjidil Haram atau di Tanah Haram. Sebagian ulama pendapat, ya, mayoritas ulama, selama masih di Tanah Haram, seseorang mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Tapi yang paling utama ya di area Masjidil Haramnya, ya. Tapi keutamaan pahala itu sama, baik di Masjidil Haram ataupun di sekitar Tanah Haram. Selama itu Tanah Haram, dia mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Makanya kita kemarin membahas orang yang melakukan dosa di tanah yang Allah sucikan, Allah agungkan, Allah muliakan, dosanya lebih besar daripada melakukan dosa di tanah-tanah yang lain. Sama, orang yang melakukan dosa di bulan yang Allah sucikan, bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan, maka dosanya lebih besar daripada dosa di bulan atau di waktu-waktu yang lain. Mafhum mukhalafahnya, orang yang melakukan amal soleh di bulan ini, orang yang melakukan amal soleh di tempat yang mulia, maka itu ganjarannya sangat besar, jamaah Allah muliakan. Maka tadi di awal muqaddimah, kita harus mempergunakan waktu-waktu yang mulia untuk melaksanakan amal soleh dan ketaatan. Minimal kita berpuasa, minimal kita memperbanyak doa, bersedekah semampu yang kita mampu, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan zikir, kalimat-kalimat thayyibah itu seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, memperbanyak istighfar kepada Allah di bulan-bulan yang mulia ini. Kembali ke kota Mekah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilahirkan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan dibesarkan di tengah kabilah yang sangat besar, yaitu kabilah Bani Hashim. Di hari Senin, ya, kalau dalam kitab ini 9 Rabiul Awal, ya, sebagian pendapat tadi kita sebutkan, ada menyebutkan tanggal 6, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12, tanggal 14, ya, tanggal-tanggal yang lainnya. Semua pendapat tersebut pendapat yang marjuhah, artinya pendapat-pendapat tersebut tidak bisa menjadi pegangan, sehingga kelahiran Nabi belum bisa ditentukan. Kalau orang sekarang tanggal 12 Rabiul Awal, padahal 12 Rabiul Awal itu adalah kematian Nabi SAW, bukan kelahirannya. Jadi kalau kita merayakan 12 Rabiul Awal, berarti kita merayakan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mafhumnya demikian. Ya, jadi kita harus menelaah dengan kritis, ya. Ketika ada khobar, kemudian ada kabar berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW, kita harus menelaah, bertanya. Baik, kemudian
Para ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Kalau hari Seninnya benar, Nabi SAW dilahirkan di hari Senin. Sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Kemudian dia menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun yub'atsu, dan hari aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Au unzila alayya fihi, atau diturunkan wahyu untukku pada hari tersebut. Hadis ini riwayat Muslim, ya, rawahu Muslim. Jadi jelas Nabi dilahirkan di kota Mekah. Tempat kelahiran beliau di kota Mekah. Kemudian Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Harinya hari Senin, tetapi tanggalnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, 8, 9, 10, 12, 17, bahkan ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Tetapi semua pendapat tersebut kami ulangi, ya, pendapat yang belum menjadi pegangan para ulama sampai saat ini. Ya, jadi kita harus meyakini satu, Nabi dilahirkan di hari Senin. Kenapa Nabi SAW merayakan, ya, kelahirannya dengan amal soleh? Karena itu disyariatkan. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi bersabda melainkan apa yang diucapkannya adalah sesuatu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang Nabi katakan, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin maksudnya. Sehingga apa? Kalau kita mau menghidupkan sunnah Nabi, merayakan kelahiran Nabi dengan amal soleh yang dilakukan Nabi SAW, itu diperbolehkan. Nabi merayakan kelahirannya dengan berpuasa, bukan dengan perayaan kumpul, mengucapkan selamat ulang tahun dan yang lainnya, panjang umurnya. Padahal bertambahnya umur kita yakin semuanya, berarti siak bahasa lagu aja udah salah. Panjang umurnya atau pendek umurnya, ya. Orang yang bertambah umur bukan panjang, tetapi pendek umurnya. Bertambah umur, bertambahnya ia dekat dengan kematian, ya. Jadi kita harus yakini. Maka kita harus memberi pendekatan pemahaman kepada keluarga kita supaya mereka tidak mengikuti kebiasaan suatu kaum. Nabi SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia akan seperti kaum tersebut, ya. Fahuwa minhum. Kemudian dalam hadis yang lain, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum, kata Nabi. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, shibran bi shibrin, ya, sehasta demi sehasta, wa dhira'an bi dhira'in, sedepa demi sedepa, hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai kalau mereka masuk dalam sebuah lubang dob, ya, masuk lubang dob. Dob itu adalah kadal gurun pasir yang sangat kecil. Lattaba'tumuhum, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Dalam riwayat al-Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, faman, apakah engkau maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Sehingga dia, ya Allah, melihatkan apapun kebiasaan orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, itu akan melekat bagi umat ini. Orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami agama dengan baik, mereka akan tasyabbuh, mereka akan mengikuti tanpa mereka sadari. Dan ini telah terjadi di tengah-tengah kita.
terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Dan Nabi SAW dilahirkan di tahun gajah, yaitu tahun 571 miladiyah atau Masehi. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, ibu beliau Aminah, karena Nabi SAW adalah yatim seyatim-yatimnya. Yatim seyatim-yatimnya. Maksudnya apa? Ketika beliau berada di dalam janin, bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal. Jadi yatim seyatim-yatimnya ketika seorang belum menemui seorang ayah. Nabi belum mendapatkan dekapan seorang ayah, mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Nabi diuji dengan ditinggal oleh seorang ayah dikala beliau masih di dalam janin. Bayangkan jamaah yang Allah muliakan, seorang Nabi dan Rasul yang Allah muliakan, yang Allah pilih untuk menerangi umat ini, diberikan ujian dan cobaan yang sangat besar, ya, di mana beliau yatim seyatim-yatimnya. Bahasa ahli sejarah demikian. Nabi itu adalah anak yatim seyatim-yatimnya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak melihat siapa ayahnya. Ya, rupa ayahnya bagaimana? Orang masih di dalam janin, sudah meninggal ayahnya. Kalau ada anak yatim, dia yatim umur 5 tahun ditinggal ayahnya, masih digendong, diperhatikan, minimal pernah diberi jajan walaupun umur 5 tahun. Dia ingat dengan kekuatan ingatannya. Dia pernah dibelikan mainan, makanan dan yang lain. Saya aja masih ingat. Ya, ketika papa saya gendong, kita panggil papa ya gitu ya. Abi saya ini ya, gendong, kemudian kita dibeli mainan, umur 6 tahun meninggal. Masih ingat ya. Kakek juga demikian, ketika sakit kita dibawa ke ini, masih terpatri dalam benak saya pribadi. Pun demikian jamaah yang Allah muliakan. Kalau orang tuanya meninggal di kala masih kecil, masih bisa melihat, bisa merasakan dekapan kasih sayangnya, tetapi Nabi tidak merasakan demikian, ya. Kemudian ibu beliau Aminah, ya, menyerahkan, ya, kepada kakek beliau, ya, Abdul Muttalib, dan diurus oleh Abdul Muttalib, ya. Azan ya. Ya, tafadhol azan terlebih dahulu. Tidak terasa ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Ya, setelah Rasulullah SAW lahir ya, kemudian ibunya mengirim beliau ke pangkuan jaddihi ila jaddi Abdul Muthalib ya, ke pangkuan Abdul Muthalib sebagai kakek beliau. Kemudian Abdul Muthalib menggendongnya dan membawa masuk ya wa dakhala bihil Ka'bah, membawa masuk Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah. Kemudian setelah sampai wada'allahu wa syakara lahu, kemudian Abdul Muthalib berdoa kepada Allah dan bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Ya, karena ini adalah seorang cucu yang istimewa. Kenapa? Karena terlahirkan dari Abdullah. Abdullah itu anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Nanti kita akan sebutkan kisah Abdullah ini ya. Dari kesayangan dari Abdul Muthalib. Jadi kalau biasanya anak kesayangan, kalau dia melahirkan anak, cucunya itu jadi cucu kesayangan. Umumnya demikian. Benar gak Pak? Ya itu demikian ya. Jadi membawa dan menggendong seraya bergembira, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, berdoa kepada Allah, bersyukur atas kelahiran Rasulullah SAW ya. Kemudian setelah sampai pada hari yang ketujuh ya, Abdul Muthalib memotong kambing dan mengundang orang-orang Quraisy. Jadi memang memotong kambing kalau sekarang kita akikah. Jadi pada masa jahiliyah pun kelahiran Nabi pun diakikahkan. Mungkin bahasanya bukan akikah tatkala itu, hanya sebagai bentuk rasa syukur memotong kambing di hari ke-7. Pun ini menjadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kemampuan finansial ketika kelahiran anak di hari ke-7, dia wajib atau dia disunahkan, ditekankan dan dianjurkan untuk mengakikahkan anaknya. Sebagian pendapat bahwasanya ya, kalau belum akikah di masa kecil boleh mengakikahkan dirinya di hari tua. Nah, ini pendapat yang jelas ya, bertentangan dengan dalil ya. Karena apa? Ustaz bin Abdul Hakim bin Amir Abdad ya, hafizahullah taala, itu memberikan ta'liq, komentar tentang hadis yang tentang akikah. Jadi akikah ya, beliau mengatakan ya bahwasanya akikah itu di hari ke-7. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan harta. Karena ini adalah ibadah maliyah. Dia nggak mungkin bisa beli kambing kalau nggak ada uang, ya kan? Jadi Nabi telah menetapkan waktu, yaitu di hari ke-7. Dan para ulama ada yang berpendapat boleh di hari ke-14. Ini hanya pendapat. Tapi yang sunnah, yang mengikuti dalil adalah di hari ke-7. Tatkala kita mampu, kalau misalkan lewat dari hari ke-7 kita belum memiliki kemampuan untuk membeli seekor kambing. Kalau laki-laki kan 2 kambing, ya.
perempuan satu kambing misalkan, kita tidak mampu, maka akikah itu ya bukan suatu keharusan bagi kita karena kita tidak memiliki kemampuan di waktu tersebut karena berkaitan dengan waktu. Akikah itu berhubungan dengan waktu kelahiran, yaitu di hari ketujuh. Kemudian berkaitan dengan harta. Ya, beliau memberikan taklik ya di kajian Sahih Bukhari. Ya, sampai saat ini masih libur ya. Semoga jamaah bisa mengikuti ya di hari Sabtu, dan itu sudah 30 tahun sudah menghatamkan Sahih Bukhari, beliau ulang kembali. Karena al-ilmu bil murojaah, ilmu itu dengan murojaah. Ya, mumpung beliau Allah beri anugerah umur yang panjang, kita ambil ilmu beliau sebanyak-banyaknya ya. Seperti itu, kita setelah ditinggalkan guru kita yang mulia Ustadzuna Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah Allah muliakan, setelah beliau memotong kambing, beliau mengundang orang-orang untuk ya menikmati kambing tersebut, yaitu kaum Quraisy ya. Setelah mereka selesai makan, mereka bertanya, "Wahai Abdul Muttalib, siapakah nama anak ini? Cucu kamu ini engkau beri apa nama siapa ya?" Kemudian terus kami manggilnya siapa? Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, "Saya namakan ia Muhammad." Ya. Kemudian kaum Quraisy, sebagian dari mereka bertanya lagi, "Bagaimana kamu namakan anakmu dengan nama yang bukan nama dari kakek kamu, dan juga bukan nama yang dikenal pada kaum atau kaum kita?" Ya. Sehingga apa? Abdullah berkata, "Saya berharap penduduk bumi memujinya dan penduduk langit pun memujinya." Karena arti Muhammad adalah yang terpuji. Seperti itu. Insyaallah ya, orang Arab walaupun belum ada nama sebelumnya, nama seorang anak yang bernama Muhammad, tetapi Abdul Muttalib menamakan ya cucunya itu adalah Muhammad, artinya orang yang terpuji. Ya, harapan dari Abdul Muttalib semoga penduduk bumi memujinya dan penduduk langit memujinya, dan ini Allah kabulkan ya harapan dan doa dari Abdul Muttalib, sehingga Nabi SAW senantiasa dipuji sampai hari kiamat. Tapi ada yang memuji beliau secara berlebih-lebihan, bahkan memposisikan beliau sebagai Tuhan. Ada yang tabaruk ke kuburan beliau. Bayangkan, ke kuburan beliau itu dilarang, diharamkan, apalagi tabaruk kepada selain kuburan beliau. Ya, tatkala kita mendampingi jamaah, ya kita mengedukasi, memberikan nasihat kepada para jamaah. Nabi SAW pernah bersabda, jamaah Allah muliakan, saya sampaikan demikian, la'anallahu yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur orang-orang yang kubur para nabi ya, rahib-rahib mereka menjadi masjid, artinya tempat untuk berdoa, tempat untuk meminta. Sekarang terjadi di tengah-tengah kita kuburan habib, kuburan wali, dan ini belum jelas silsilah wali somaji, belum jelas jamaah yang Allah muliakan. Kuburan syekh ini dan itu, orang gila dijadikan wali majdub katanya, artinya majdub itu juziba, artinya apa sih? Terangkat ya, hilang ingatannya karena sudah nikmat kecintaan dia kepada Allah. Ya, orang yang menjadi wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini pembahasan kita kemarin. Yang dikatakan wali Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah definisinya orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wali Allah. Maka kita jangan tertipu jamaah Allah muliakan. Banyaknya orang yang datang karena kebobrokan akidah mereka. Mereka tidak mempelajari akidah dengan benar. Mereka memuliakan seseorang di luar batas pemuliaan. Terlalu berlebih-lebihan, gulu yang dikatakan. Ya, dalam agama itu gulu, berlebih-lebihan. Ya, Nabi dipuji. Kita memuji Nabi sesuai dengan makom Nabi. Tidak boleh Nabi dituhankan,
Nabi ditinggikan derajatnya seperti Allah Subhanahu wa taala, ini diharamkan, bahkan ini jatuh pada kesyirikan. Sehingga jemaah Allah muliakan, dengan kita mempelajari akidah dengan benar, ya. Jadi sirah nabawiyah ini nanti kita akan belajar akidah juga. Bagaimana perjuangan Nabi SAW mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tambah yakin bahwasanya kita berada di jalan yang ditapaki oleh Nabi, ditapaki oleh para sahabat, ya, orang-orang soleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebelum kita tutup, beberapa saat lagi mau qomat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari agama ini, tetap semangat dalam belajar agama, kita luangkan waktu kita untuk mempelajari agama ini. Ya, karena kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan, maka keburukan, kemaksiatan yang akan meliputi diri kita. Waktu-waktu kita akan terbuang dari perbuatan yang sia-sia. Orang yang berakal, dia akan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah, dan sebaik-baik ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan menuntut ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan, ya. Saya belum bicara kepada DKM. Insyaallah pekan depan saya mau bimbing umroh, ya. Jadi mungkin pekan depan kita libur, mungkin ada opsi ada kajian tematik dari ustadz yang lain, mungkin nanti kita izin, mohon maaf untuk pekan depan kita libur. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan bertemu kembali, saling mendoakan Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.